Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita berada di sebuah wisata yang dulunya itu sangat ramai sekali dan sekarang berbanding terbalik 180 derajat menjadi sangatlah sepi. Tentunya dari tempat wisata ini kita akan menguak sebuah misteri, sebuah legenda dan sebuah mitos yang ada di tempat ini. Tentu saja kita akan masuk ke bagian dalam untuk mencari sebuah fenomena-fenomena yang terjadi di tempat ini. Saksikan terus, jangan sampai kalian. Kali ini kita akan penelusuran di sebuah tempat wisata yang sudah terbengkalai ya, di Kota Semarang. Kita langsung saja masuk ke bagian dalam. Kalau dilihat itu dari segi makhluk astral yang mendiami tempat sini itu dari sini sudah pada muncul ya. Terlebih karena tempat ini sudah lama tidak digunakan, sehingga fenomena-fenomena yang terjadi di tempat ini sangatlah kuat sekali. Coba kita menelusuri bagian dalamnya. Dan kita bisa lihat ketika kita flashback tempat ini untuk mengetahui, jadi itu tempat ini tuh sekitar 7 tahun silam itu masih sangat ramai ya. Karena terjadinya sebuah insiden sehingga tempat ini ditutup. Jadi tempat ini tuh pernah beberapa kali itu pindah tangan dari pihak Kota Semarang, dari pihak swasta juga pernah memiliki tempat ini. Sehingga sekarang setelah terjadinya insiden tersebut, tempat ini menjadi terbengkalai. Jadi kita bisa lebih terdengar. Bisa kita lihat ini, kalau dilihat dari bangunannya itu semacam tempat arena bumbuntar ya. Kalau kita flashback secara kota Datung itu sebenarnya tempat ini tuh masih menjadi sebuah tempat rekreasi, tempat wisata, dan tentunya tempat ini sekarang menjadi sebuah wahana wisata di mana yang ada di tempat ini makhluk halus. Coba kita tepat di samping kanan saya ini ada sosok bisa dikatakan genderuwo ya, pada bagian sini. Coba kita mendekat dulu. Nah, tepat di bagian sini itu ada sosok genderuwo. Sosok ini sudah, setelah saya berbincang, dia menempati tempat ini sudah ribuan tahun ya. Sebelum tempat ini dibangun, makhluk ini sudah mendiami tempat ini. Nah, dia sekarang berada tepat di samping kanan di bawah pohon ini. Sebenarnya tempat ini tuh sangatlah amat kalau bahasa Jawanya tuh eman-eman sekali. Tempat seperti ini harus terbengkalai, tidak terawat, karena bangunan di sini tuh masih masih layak lah untuk ditempati lagi. Tapi karena banyaknya makhluk astral yang menghuni tempat sini, sehingga ketika tempat ini dibuat untuk sebuah kegiatan, sebuah acara, selalu ada insiden yang menghampiri. Mungkin kita bisa langsung ke bagian belakangnya lagi ya. Di tempat ini terdapat sebuah makam, itu tepat berada di bawah wahana yang dulunya itu sering mengalami insiden kecelakaan. Karena pada dasarnya kan makam kok dibuat sebuah wahana itu kan juga akan mengganggu penghuninya ya. Tentunya itu yang bisa menspekulasi
sehingga terjadinya kecelakaan-kecelakaan yang berada di tempat ini. Untuk mengetahui lebih jelasnya, mungkin kita nanti bisa langsung ke bagian belakang. Kita belum menemukan sebuah fenomena suara ataupun penampakan. Ini merupakan sebuah ini ya apa kereta ini bisa naik ke atas. Bisa kita lihat ini walaupun sudah ditinggalkan cukup lama masih cukup kokoh ya, belum terjadi korosi sehingga kita bisa lihat dari atas ini, kita bisa melihat seluruh area yang berada di tempat ini. Kita coba lihat di bagian kanan saya. Bagian sinilah yang merupakan terjadinya insiden tersebut. Sering terjadi insiden kecelakaan. Dulunya ini ya, ini kan dulu kayak kereta yang di atas di sini itu mengelilingi sana. Jadi wahana ini wahana yang paling sering digembari ataupun diminati seluruh masyarakat. Di bawah sana saya lihat ada sosok wanita kuntilanak, semacam kuntilanak kan. Tapi kita agak aneh tapi bentuknya. Mungkin kita nanti bisa lihat tempat ini dari atas ini sangatlah fenomenal sekali kamunya. Bisa lihat ini bagian kiri. Kita cari lagi di bagian bawah ya, sosok-sosok yang bisa kita nampakkan. Dulu saya juga pernah wisata di tempat ini, kurang lebih itu umur saya berapa tahun? 10 tahun. Lalu barunya tempat ini apa namanya dibuka, dan sebenarnya bagus sekali tempat ini, karena di Semarang tuh tempat kayak gini itu sudah bisa dibilang jarang sekali, bahkan tidak ada ya. Dan mungkin kita nanti di sana bisa melakukan penelusuran lebih banyak. Ini tempat apa ya? Kita lihat. Itu ini dulunya itu sebuah restoran. Ini tempat beli ya. Mungkin kita bisa masuk bagian dalam. Ada tokek guys, tokek. Ada tokek di sana. Ini cocok sekali nih buat melakukan penelusuran ya. Dari segi suasana, bedanya, terus tempatnya ini sangat keren sekali. Dan di bagian kanan saya ini ada sosok wanita yang saya katakan tadi. Apa di bagian kanan saya ini
kurang lebih 2 meter, berdiri sosok wanita. Saya kira tadi sosok Mbak Kunti ya, ternyata bukan. Jadi setelah insiden yang dahulu itu menimpa salah satu wahana wisata yang ada di tempat ini, beliau ini menjadi salah satu korban yang berada di tempat ini. Jadi gimana ya, sebuah fenomena yang terjadi di tempat ini masih sangatlah kental sekali. Kita bisa lihat di bagian sini sangat tidak terawat. Mungkin kita bisa ke belakang lagi ya, ikuti saja terus, jangan skip, supaya kalian bisa mengetahui sepenuhnya apa yang ada di tempat ini. Kita pada bagian ini. Nanti akan saya lihatkan tempat di mana ada wahana yang selalu memakan korban di tempat ini. Assalamualaikum. Ini merupakan salah satu kereta, gerbong kereta ini ya. Nah, gerbong kereta ini yang dulunya tuh ada di bagian atas sana, yang kita ketika naik tadi di bagian atas kereta ini, sekarang sudah turun di bagian bawah sini. Mungkin kita bisa shoot bagian sana. Nah, kalau kita melihat tempat ini sebenarnya kalau dirawat masih sangat bagus sekali. Nah, tempat di belakang sini merupakan sebuah wahana yang sering memakan korban. Jadi wahana ini merupakan kayak sebuah balon udara ya, balon udara yang berputar-putar itu. Nah, tragedi tersebut menimpa balon udara tersebut, di mana salah satu seling yang mengaitkan antara besi atas sama balon tersebut itu lepas, sehingga para pengunjung yang menikmati itu terlempar dari wahana tersebut. Kita bisa lihat bagian sini, nanti ada jalan masuknya di sini. Ini sudah ya, kita berada di depan rumah hantu. Kalau kita lihat tempat ini ya, terakhir kali saya kesini tuh banyak semak belukar. Mungkin ini sudah dibersihkan sehingga terlihat sudah cukup bersih tempat ini. Ini kita bisa lihat, ini merupakan rumah hantu. Coba kita masuk ke bagian dalam. Ini pasti. Coba lihat sini. Oh, ini jalannya. Nah, kita masuk ya. Assalamualaikum. Jadi kurang lebih tempat ini seperti ini ya. Mungkin kamera saya ambil alih dulu, saya ingin menelusuri bagian dalamnya. Nah, kita bisa lihat tempat ini masih sangat
kokoh dan bagus ya. Kalau ini sudah benar-benar menjadi rumah hantu ya, karena benar-benar terbengkalai seperti ini. Bisa lihat tempat ini sangat amat menyeramkan. Ada kursi. Nah, kita bisa lihat di kursi ini ada sosok kakek-kakek duduk tempat ini. Mungkin ini rumah beliau ya, karena sudah lama tidak ditempati sehingga beliau menempati tempat ini. Coba kita pada bagian sini. Aduh, pleset saya. Itu ternyata tembusnya sama saja. Ada kolam-kolam ya. Assalamualaikum. Kalau masuk ke sebuah tempat yang terkesan angker, kita harus selalu istilahnya permisi lah, karena tempat ini kan juga dihuni oleh sosok-sosok ya. Jadinya ketika kita ke tempat ini pun kita harus selalu permisi ataupun salam terlebih dahulu. Ternyata tembusnya tempat ini tadi. Kita bisa lihat ini benar-benar real menjadi rumah hantu, bukan main-main lagi ini tempatnya, menjadi benar-benar rumah hantu yang dihuni hantu-hantu beneran. Nah, saya ingat sekali tuh tempat ini tuh dulunya semacam latihan pemadam kebakaran. Ingat sekali saya dulu pernah bermain di sini. Oh ya, ini nih masih ada namanya nih. Masih ada namanya. Fire Break. Jadi tempat ini tuh dulunya tuh, di bagian depan sini ini tuh dulu semacam ada latihan damkar gitulah, kurang lebih lah. Saya berasa nostalgia ya, sudah sekian lama tidak mengunjungi tempat ini, sehingga ketika kita mengunjungi tempat ini kita masih terbawa pada suasana masa lalu ya, dimana masih terdapat keramaian, sebuah destinasi wisata, banyak pengunjungnya, banyak pedagang, masih ramai. Saya kesandung batu karena tidak lihat sekalian. Nah, ini merupakan sebuah panggung hiburan. Karena cuaca mendung sehingga kabut pada turun menyulitkan kamera ya. Mungkin kamera akan saya kasihkan lagi kepada kameramen saya supaya saya bisa menjelaskan lebih detailnya lagi. Terima kasih. Nah, ini merupakan sebuah panggung hiburan ya. Nah, kalau saya flashback menuju 10 tahun yang lalu, di sini juga terdapat sebuah tragedi, di mana tragedi yang menimpa ini dialami oleh seorang pekerja yang melakukan pemasangan besi untuk atap ini ya. Coba kita bisa lihat atap ini. Jadi ketika besi tersebut dipasang, tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, besi tersebut itu merosot. Saya merasakan ketepian yang amat sangat dalam, merasakan betapa sakitnya
orang yang ada di sini. Saya merasakan kasihan sekali. Nah, kalau kita ketahui di bagian belakang dari panggung ini terdapat sebuah makam tua, itu berada kurang lebih berapa meter? 100 meter lah, 50 sampai 100 meter di belakang panggung ini. Makam tersebut sangatlah tua sekali, sangatlah apa ya? Kalau orang sini tuh istilahnya tuh dikeramatkan. Di situ juga terdapat sebuah pohon beringin, itu kalau dikelilingi manusia orang itu kurang lebih 10 sampai 12 orang itu baru bisa melingkup pohon tersebut, karena pohon di situ sangat besar sekali. Kita bisa lihat bagian sini, ini ada sosok, bisa dikatakan ini ya, kayak jin palsih. Nah, kita bisa melihat di atas itu tuh banyak sekali kayak kamar, mungkin dulunya itu dibuat kayak ganti pakaian, terus kamar mandi, kamar rias, para pengisi yang ada di sini. Ini sudah kurang sekali, bagus ini dibersihkan. Dulu waktu saya terakhir kesini tuh awang-awangnya tuh segini semua. Jadi kita mau akses masuk tuh harus bawa parang untuk menjagati tempat ini. Mungkin kita bisa ke bagian sana ya. Ya, nanti ada satu bangunan itu sangat sangat angker sekali. Sering terjadi sosok-sosok penampakan yang ada di tempat itu. Mungkin kita nanti bisa menuju tempat sana ya.